Saat mendapatkan langkah pertama turun dari pesawat, sekerumunan penguin kaisar datang mengelilingimu, berdesakan saling dorong untuk minta tanda tanganmu. Oke, jangan halu dulu. Kamu belum pernah semenggigil ini sebelumnya. Meski memakai perlengkapan lebih dari 9 kg, angin sedingin es ini masih tetap menusuk tulangmu. Sinar matahari yang menyilaukan mengaburkan pandanganmu, tapi pancarannya tidak mampu menghangatkanmu. Yap, ini hari pertamamu di Kutub Selatan dan perjalananmu ke sini juga lumayan berat. Koordinatormu pun menyambut dan kamu akan bersiap memulai hidup baru di tempat paling terpencil di seluruh dunia. Saat mengambil bawaanmu dari pesawat, kamu melihat-lihat rekan-rekanmu. Kalian semua telah melewati rangkaian ujian fisik dan psikologis yang sama agar siap menghadapi lingkungan unik yang menantang ini. Program ini harus memastikan kalian mampu dan tahan terhadap isolasi berbulan-bulan, suhu beku, serta siklus malam yang tidak biasa. Di Kutub Selatan, sepanjang tahun, matahari cuma terbenam dan terbit satu kali. Bahkan, kalian juga harus melewati pemeriksaan fisik. Para peneliti tidak mau membawa orang sakit saat perjalanan dimulai, karena biasanya cuma ada satu dokter yang siaga. Awalnya, kamu ragu, sebab yang ada di hadapanmu cuma gurun es tak berujung. Tapi tak lama kemudian, kamu melihat sebuah bangunan besar di kejauhan. Ini adalah stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott. Setelah berjalan lama menembus salju yang dalam, kamu sampai di sana. Begitu melangkahkan kaki melewati pintu, kamu tidak lagi menggigil. Saking hangatnya, semua orang di sini beraktivitas mengenakan kaos. Sesaat, kamu lupa bahwa dirimu sedang berada di tempat terdingin di bumi. Kamu pun terkejut saat melihat sambutan dari banyak orang. Dan untungnya, mereka bukan penguin. Para peneliti ini bertugas sepanjang musim panas guna mempelajari berbagai hal dalam iklim Kutub Selatan yang ekstrim. Lalu, kamu secara resmi disambut dengan tayangan slide pengantar di ruang konferensi. Aturan dasar ini bisa membantumu jika keadaan memburuk. Semuanya diatur, mulai dari perbekalan hingga pengelolaan sampah. Stasiun ini mendaur ulang semua yang bisa didaur ulang, bahkan sampai beragam jenis baterai. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dikirim melintasi lautan ke tempat pembuangan sampah di Amerika. Begitu selesai, koordinator mengantar kamu ke asramamu, tempat kamu bisa menelepon orang rumah selama tinggal di sini. Kamu ingin sekali bercerita tentang betapa serunya pengalamanmu di Kutub Selatan ke keluarga dan teman-temanmu. Dan untungnya, stasiun ini dilengkapi akses internet. Sayangnya, saat kamu membuka YouTube dan mengeklik satu video, kamu disambut tanda buffering. Jarangnya satelit di Antartika berarti kamu harus terbiasa dengan internet lambat untuk sementara. Dari jendela, kamu bisa melihat pemandangan salju membentang di luar. Berbeda dengan daerah di sekitar pantai benua ini, Kutub Selatan sama sekali tidak dijamah kehidupan. Tak ada tumbuhan atau hewan yang mampu menghadapi kondisi seberat ini di tengah daratan. Selain burung yang sesekali tertiup angin, seluruh area ini hanyalah lautan es yang sepi. Hanya ada stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott di gurun es ini. Basecamp ini butuh banyak pekerja agar bisa bertahan di lingkungan yang unik. Juru masak, tukang ledeng, tukang listrik, petugas medis, dan staf lainnya agar semuanya berjalan lancar sehingga para ilmuwan bisa melakukan penelitian. Kamu mungkin terkejut melihat betapa nyamannya kehidupan para pekerja ini. Kamu tentu bisa melihat fasilitas penelitian dan laboratorium, tapi ada juga banyak ruangan untuk aktivitas-aktivitas seru. Ada lapangan basket sendiri di sini yang bisa dipakai latih tanding antar departemen. Bahkan ada satu ruangan yang dibuat khusus untuk musik dan seni. Dan yang terpenting, ada dokter gigi yang bisa memastikan gigimu tidak rusak karena menggigil. Jangan lupa, di sini juga ada kantin yang menyajikan hidangan dari seluruh dunia. Mau salad hijau yang nikmat? Kamu bisa langsung ke rumah kaca di dalam gedung untuk memetik buah dan sayuran segar. Di sana ada tomat, alpukat, selada, dan bahkan buah-buahan tropis. Rumah kaca ini juga merupakan tempat paling lembab di seluruh benua. Saking keren dan efektifnya, rumah kaca ini bisa menghasilkan sekitar 9 kg buah dan sayur per minggu.
Stok air juga selalu terjaga di sini. Stasiun ini didirikan di atas pasokan air tawar yang hampir tak terbatas. Para kru cukup memasukkan es Antartika ke generator yang dirancang khusus untuk mencairkan dan menyaringnya menjadi air minum bersih. Kalau kamu suatu saat penat dengan iklim se-ekstrim ini, langsung saja pergi ke ruang sauna. Detoksifikasi di Kutub Selatan pasti terasa super unik. Setelah makin terbiasa dan lumayan hafal dengan fasilitas ini, saatnya kamu bekerja. Pangkalan ini didedikasikan untuk astronomi karena langit Antartika yang jernih memungkinkan para peneliti menangkap foto-foto luar angkasa yang indah. Antartika sangat cocok untuk foto semacam ini karena disinilah tempat terkering di dunia. Hampir tidak ada uap air di atmosfer. Tapi kedatanganmu punya tujuan lain. Stasiun ini juga digunakan untuk mempelajari aktivitas vulkanis. Para ilmuwan telah menemukan 91 gunung berapi yang terkubur di bawah lapisan es Antartika. Dan tugasmu adalah mengumpulkan sampel dari salah satunya. Kembali ke udara super dingin. Gigimu mulai bergemelutuk lagi. Untungnya, ini masih jauh dibandingkan suhu paling rendah yang pernah tercatat di sini. Kutub Selatan pernah sedingin minus 85 derajat Celcius. Karena sangat dingin, jika kamu melemparkan segelas air mendidih ke udara, air akan berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Di suhu seperti ini, hampir mustahil bagi siapapun untuk meninggalkan base camp. Suhu, dalam kutip, terhangat di Kutub Selatan adalah minus 12 derajat Celcius yang terjadi saat puncak musim panas. Saat mendekati situs galian, kamu melihat pemandangan berubah. Ada puncak bukit dan tepian curam di sekelilingmu. Makin dekat ke pantai, kamu mulai melihat lebih banyak kehidupan hewan. Kamu bahkan dapat melihat koloni penguin dari kejauhan. Kamu mengamati area di sekitar dengan harapan melihat gunung raksasa yang memuntahkan lava dari puncaknya. Sayangnya, tidak ada yang seperti itu di sini. Alasannya, gunung berapi yang kamu cari berada tepat di bawah kakimu. Gunung berapi adalah bagian dari daratan besar di bawah es yang menjadi ciri khas benua ini. Antartika mungkin terlihat seperti hamparan es raksasa, tapi jika ditelisik sampai bawah, Antartika sebenarnya adalah benua besar. Artinya, ada gunung berapi, pegunungan biasa, dan lembah, seperti benua pada umumnya. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan bahwa daratan Antartika memiliki titik terendah di bumi, juga pegunungan membentang super luas. Jika salah satu dari banyak gunung berapi ini meletus, letusannya akan mencairkan sebagian besar permukaan es dan menambah tumpahan air es ke laut. Permukaan laut akan naik dan membanjiri wilayah pesisir di seluruh dunia. Perairan laut juga akan terganggu dan membahayakan kehidupan laut. Tapi dirimu beruntung, semua gunung berapi ini sedang tidak aktif, jadi kamu bisa mulai bekerja. Kamu pun membongkar peralatan dan mulai menggali. Kamu dan tim mendirikan tenda kecil agar tetap hangat sambil memantau kemajuan di layar portable yang kamu bawa. Perutmu keroncongan dan timmu mencari-cari bekal roti yang mereka bawa. Kamu pun tidak perlu repot-repot membawa pendingin karena di sini sudah dingin. Karena mencium bau makanan, burung-burung Antartika mulai berkeliling di atasmu saat kamu makan. Saat berbaring untuk tidur, 3 lapis pakaianmu mulai terasa hanya seperti kaos. Kamu mencari lebih banyak pelapis dan menutup tenda agar bisa beristirahat. Angin kencang menerpa tenda dan kamu mendengar suara raungan di luar. Kamu panik, tapi kemudian kamu ingat tidak ada beruang kutub di Antartika. Bahkan, tidak ada predator besar sama sekali. Jadi, kamu bisa tidur nyenyak. Saat bangun, langitnya masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tiap hari berlangsung selama 6 bulan di benua ini. Tugasmu selesai, jadi kamu bisa berkemas dan memulai perjalanan panjang kembali ke stasiun. Beberapa jam kemudian, kamu kembali ke daratan yang lebih nyaman di Kutub Selatan dan akhirnya kembali ke kehangatan stasiun penelitian. Hari-hari pertamamu di stasiun sukses besar. Kamu mungkin berhasil membantu kita semua memahami sedikit lebih banyak tentang benua misterius ini. Akan tetapi, pasti ada lebih banyak kejutan yang tersembunyi di bawah lapisan es itu. Tak ada yang tahu apa yang mungkin kita temukan di masa depan.